Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar rezekinya untuk kalian yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih. Pada malam itu, Aisyah duduk termenung di teras rumahnya. Angin malam berhembus lembut, menyusup ke sela-sela pakaian lusuhnya. Meski dinginnya menusuk, tak ada yang lebih dingin dari perasaan kacau di hatinya. Rumah sederhana yang ia tinggali bersama ibunya, Bu Mirna, tampak semakin sunyi dan murung. Dari dalam rumah, terdengar isak tangis halus yang menyayat hati, membuat dada Aisyah terasa sesak. Sejak ayahnya meninggal ketika ia masih kecil, hidup Aisyah tak pernah mudah. Ibunya berjuang keras demi mempertahankan hidup mereka berdua. Pekerjaan Bu Mirna sebagai penjahit hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi bunga utang yang terus menumpuk terasa seperti perang yang tak berujung. Utang yang dulu mereka ambil untuk biaya pengobatan ayahnya kini menjadi beban tak berkesudahan. Dan utang tersebut berada di tangan kakek Beno, seorang pria tua kaya raya yang terkenal licik dan keras hati. "Kita tidak bisa begini terus, Bu. Kita harus melakukan sesuatu," bisik Aisyah, menatap langit malam yang penuh bintang-bintang seolah mencari petunjuk. Bu Mirna akhirnya keluar dari dalam rumah, wajahnya basah oleh air mata. "Ibu sudah memikirkannya, Nak," katanya lirih. "Ibu sudah bicara dengan kakek Beno. Dia bersedia menghapus utang kita. Tapi, ada syaratnya." Aisyah mengernyitkan dahi, firasat buruk mulai menggelayuti pikirannya. "Syarat apa, Bu?" Bu Mirna terdiam sejenak, mencoba mengendalikan gemuruh di hatinya sebelum akhirnya berbisik, "Dia ingin kamu menikah dengannya, Aisyah. Itu satu-satunya cara." Aisyah membeku, tercengang. "Menikah dengan kakek Beno? Tapi, Bu, dia lebih tua dari kakek-kakek kita. Umurnya sudah 70 tahun. Bagaimana mungkin?" Air mata di wajah Bu Mirna semakin deras. "Ibu tahu, Nak, tapi kita tidak punya pilihan lain. Jika tidak, kita akan kehilangan rumah ini. Kita akan kehilangan segalanya." Perlahan, dunia Aisyah terasa runtuh. Ia, seorang gadis berusia 24 tahun, diminta menikah dengan pria yang sudah renta demi melunasi utang keluarga. Keputusan ini seperti menjual kehidupannya sendiri. Namun ketika ia melihat ibunya yang tampak begitu rapuh dan putus asa, hatinya bergetar. Aisyah tahu satu hal pasti, ia tak bisa membiarkan ibunya menderita lebih lama. Jika mengorbankan hidupnya adalah satu-satunya cara menyelamatkan ibunya, ia akan melakukannya. Akhirnya, dengan suara bergetar, Aisyah berkata, Aku akan melakukannya, Bu. Aku akan menikah dengan kakek Beno." Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang Aisyah duga. Tanpa pesta besar atau gaun pengantin mewah, hanya sebuah upacara sederhana di rumah besar milik kakek Beno. Meski rumah itu megah, kemewahannya terasa dingin dan asing di mata Aisyah. Ia mengenakan kebaya sederhana yang dipilih oleh ibunya, wajahnya datar, tanpa ekspresi, meskipun di dalam hatinya berkecamuk ribuan pertanyaan dan ketakutan. Di sisinya, kakek Beno berdiri. Pria tua itu kini menjadi suaminya, dengan rambut putih, kulit keriput, dan suara yang tenang dan pelan. Setelah upacara selesai, Aisyah mulai tinggal di rumah besar kakek Beno, yang lebih mirip istana daripada rumah biasa. Di balik segala kemewahannya, Aisyah merasa seperti burung dalam sangkar emas. Kakek Beno memperlakukannya dengan baik, memberikan segala yang ia butuhkan, tapi hubungan mereka terasa kaku dan dingin. Kakek Beno jarang berbicara kecuali hal-hal penting, dan Aisyah merasa seperti istri hanya dalam nama, tanpa ikatan emosional. Setiap malam, Aisyah merenung di kamar besar yang kini menjadi miliknya. Kamar itu penuh dengan perabotan mahal dan dekorasi megah, tapi semuanya tak mampu menghilangkan kehampaan yang ia rasakan. Dalam kemewahan itu, Aisyah merasa terjebak. Ia mulai bertanya-tanya apakah keputusan ini benar,
apakah ambisinya untuk membebaskan ibunya dari kemiskinan dan mengubah nasibnya bisa terwujud dengan jalan ini. Namun, ia bersikeras untuk bersabar. Suatu malam, Aisyah memutuskan untuk membuka percakapan dengan suaminya yang misterius. Di ruang makan, ia mengajukan pertanyaan yang selama ini menghantui pikirannya. "Kakek Beno, apakah Anda senang dengan pernikahan ini?" tanyanya, menatap kakek Beno dengan tatapan penuh harap. Pria tua itu terdiam sejenak sebelum menatapnya dengan lembut. "Aku menikahimu bukan hanya untuk menghapus utang ibumu, Aisyah. Aku melihat sesuatu yang lebih dalam dirimu. Kau masih muda, cerdas, dan kau bisa meraih banyak hal dalam hidup ini. Aku berharap kita bisa menjadi keluarga yang bahagia." Aisyah terdiam, merasakan kehangatan di balik kata-kata kakek Beno. Ada sisi lain dari pria tua itu yang perlahan mulai terlihat, sisi yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah menuntut Aisyah melakukan apapun yang tidak membuatnya nyaman. Perlahan, hubungan mereka yang awalnya sekadar formalitas berubah menjadi kehangatan yang tak terduga. Kakek Beno sering bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya membangun kekayaan dari nol. Ia mengaku bahwa dulu ia juga miskin, merasakan kerasnya hidup, hingga akhirnya bisa meraih kesuksesan. Aisyah mulai menyadari bahwa di balik kekayaannya, kakek Beno memiliki jiwa yang memahami orang-orang seperti dirinya. Seiring berjalannya waktu, Aisyah mulai merasakan ikatan yang berbeda dengan suaminya. Awalnya, ambisinya untuk mendapatkan kekayaan kakek Beno mendominasi, tapi kini ia menemukan dirinya menghargai pria tua itu sebagai pribadi. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku, Aisyah tak hanya menemukan kedamaian baru, tetapi juga cinta yang tak pernah ia duga akan hadir dari sosok seorang kakek Beno. Pada malam itu, Aisyah duduk bersama kakek Beno, suaminya yang jauh lebih tua, di beranda rumah sederhana mereka. Sore itu, mereka berbincang tentang hidup dan segala tantangannya. "Aku juga pernah hidup susah, Aisyah," kata kakek Beno, mengenang masa lalunya. "Dulu, aku hanya seorang petani yang tak punya apa-apa. Semua yang kumiliki sekarang hasil dari kerja keras. Aku tak pernah menyerah." Aisyah menatap suaminya. Ia sadar selama ini pikirannya terfokus pada harta dan kekayaan, sehingga ia lupa pada hal-hal yang lebih penting, seperti cinta dan kebahagiaan. Kakek Beno mengajarinya memandang hidup dengan cara berbeda, dan perlahan, Aisyah mulai merasa nyaman. Hubungan mereka yang awalnya dingin berubah menjadi hangat. Aisyah tak lagi memandang kakek Beno sebagai pria tua yang kaya, tapi sebagai seseorang yang tulus mencintainya. Malam itu, Aisyah dan kakek Beno duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang hidup mereka, mimpi-mimpi, dan keinginan yang mungkin belum sempat mereka raih. Aisyah merasakan kehangatan yang baru, seperti ada ikatan tak terlihat di antara mereka. "Kakek, aku tahu aku tidak menikahimu karena cinta pada awalnya," ujar Aisyah perlahan. "Tapi sekarang, aku merasa bahwa aku mulai mencintaimu." Kakek Beno menggenggam tangannya dengan lembut. "Aisyah, aku tahu, aku tak pernah berharap kau mencintaiku dari awal. Aku paham alasanmu, dan aku tak pernah menuntut apa-apa. Mendengar kau berkata seperti itu sudah lebih dari cukup bagiku." Aisyah menatap mata suaminya, dan untuk pertama kali, ia merasakan kehangatan serta ketulusan yang begitu dalam. Semua ketakutan, keraguan, dan ambisinya perlahan menghilang. Aisyah merasa hatinya berubah, cinta yang sejati mulai tumbuh. Ia meletakkan kepalanya di bahu kakek Beno dan berbisik, "Aku minta maaf karena dulu aku hanya melihatmu sebagai cara untuk keluar dari kesulitan hidupku. Sekarang aku sadar, ada yang lebih penting. Dari harta, aku mencintaimu." Kakek Beno menatap Aisyah dengan kasih sayang yang mendalam. "Aku mencintaimu juga, Aisyah. Aku ingin kita berbahagia bersama. Kamu adalah cahaya yang mengisi sisa hidupku ini." Malam itu,
Aisyah merasakan perubahan yang begitu besar. Ia tak lagi menyesali pernikahannya, melainkan bersyukur telah menemukan cinta di tempat yang tak pernah ia duga. Kehidupan mereka pun berubah menjadi lebih harmonis. Tak ada lagi rasa canggung atau keraguan di antara mereka. Aisyah benar-benar bahagia dalam pernikahan yang awalnya hanya ia anggap sebagai jalan keluar dari masalah. Beberapa bulan kemudian, Aisyah mendapat kabar yang mengejutkan, ia hamil. Aisyah tak pernah menyangka akan memiliki anak dari kakek Beno, yang usianya sudah sangat tua. Saat Aisyah memberitahukan kabar ini, kakek Beno terdiam sejenak, lalu wajahnya memancarkan kebahagiaan yang luar biasa. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, bisiknya dengan suara bergetar. Aku pikir hidupku akan berakhir tanpa keturunan lagi. Tapi Tuhan masih memberiku kesempatan untuk merasakan kebahagiaan ini. Aisyah tersenyum, memandangi suaminya dengan penuh cinta. Aku juga merasa sangat beruntung, Kek. Aku tak pernah menyangka bahwa kita bisa memiliki keluarga kecil yang bahagia. Kakek Beno mengelus perut Aisyah yang mulai membuncit. Anak ini akan menjadi simbol cinta kita, Aisyah. Aku janji, aku akan memberikan yang terbaik untuk kalian berdua. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Mereka menamai anak itu Gilang, yang berarti cahaya dalam bahasa Jawa. Gilang menjadi cahaya baru dalam kehidupan mereka, membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Meskipun usia kakek Beno sudah lanjut, ia selalu berusaha hadir di setiap momen penting dalam kehidupan Gilang. Ia menjadi ayah yang penyayang, meskipun energinya tak lagi seperti dulu. Melihat kebahagiaan suaminya dan anaknya, Aisyah semakin yakin bahwa hidupnya kini sempurna. Suatu hari, ketika mereka duduk bersama, Aisyah berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kek, aku tak pernah menyangka bahwa hidupku bisa seindah ini setelah menikah denganmu. Kau telah memberiku kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya." Kakek Beno mengangguk, menggenggam erat tangan Aisyah. "Aku juga berharap bisa hidup lebih lama untuk melihat Gilang tumbuh dewasa. Tapi, jika waktuku tiba, aku tahu kau dan Gilang akan baik-baik saja." Aisyah terdiam, merasakan kesedihan yang dalam. Ia tahu suaminya semakin tua, tapi ia berharap mereka masih punya banyak waktu bersama. "Kita masih punya banyak waktu, Kek. Dan aku akan memastikan kita menikmati setiap momen yang ada." Waktu terus berlalu, dan Gilang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Keluarga kecil itu hidup bahagia, meski usia kakek Beno terus bertambah. Aisyah selalu ada di sisi suaminya, memberikan cinta dan perhatian yang ia butuhkan. Suatu hari, ketika kakek Beno duduk di kursi goyang di halaman rumah, Aisyah duduk di sampingnya. "Kek, terima kasih telah memberikan hidup yang penuh cinta ini padaku," kata Aisyah lembut. Kakek Beno tersenyum. "Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita, Aisyah. Meskipun awalnya sulit, kita akhirnya menemukan kebahagiaan sejati." Aisyah mengangguk. Ia tahu bahwa cinta yang mereka temukan di antara keadaan yang sulit adalah cinta yang murni dan sejati. Pernikahan mereka yang dulu didasari oleh ambisi dan kebutuhan kini berubah menjadi hubungan penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka tahu bahwa mereka akan terus bersama, saling mencintai hingga akhir hayat. Beberapa tahun kemudian, kakek Beno akhirnya meninggal dunia dalam damai. Ia meninggalkan Aisyah dan Gilang dengan warisan yang bukan hanya berupa harta, tetapi juga cinta dan kenangan yang tak terlupakan. Aisyah merasa kehilangan, tapi ia tetap tegar untuk Gilang. Ia tahu bahwa kakek Beno akan selalu hidup dalam hatinya, dan cinta mereka akan terus menjadi warisan abadi bagi anak mereka. Aisyah mengajarkan Gilang tentang pentingnya cinta dan ketulusan, serta bagaimana ia dan kakek Beno menemukan cinta di tengah keadaan yang sulit. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna,
Tapi cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang lebih berharga dari segala kekayaan di dunia. Aisyah membangun hidupnya bersama Gilang dengan penuh cinta dan kenangan manis tentang kakek Beno. Meski pria yang ia cintai telah tiada, Aisyah merasa bahwa cinta mereka akan selalu hidup di dalam hatinya dan menjadi cahaya bagi masa depan Gilang, seperti arti namanya, cahaya yang abadi. Untuk kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini, semoga kamu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keberkahan yang melimpah. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.